Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Erlangga dengan ujung NIM 281 kelas PAI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ayat Al-Qur'an. Yang pertama itu surat Al-Ahqaf ayat 13. Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap istiqomah, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Jadi Al-Ahqaf ayat 13 ini mengajarkan bahwa orang yang tetap istiqomah, terus teguh dalam iman dan kebaikan akan mendapat ketenangan dari Allah. Mereka tidak akan dikuasai rasa takut terhadap masa depan dan tidak larut terhadap kesedihan masa lalu. Terus asbabun nuzul ayat ini turun sebagai penguat bagi kaum muslimin yang menghadapi berbagai ujian dan tekanan dalam mempertahankan keimanan. Perilaku yang mencerminkan ayat ini misalnya menjaga sholat dan ibadah secara konsisten dan tetap berpegang pada nilai agama meskipun menghadapi pengaruh negatif. Ayat selanjutnya yaitu Al-Isra ayat 27. Bunyi ayatnya, Innal mubazirina kanu ihwa yasanati wa kana syaitonu lirabbihi kafuro. Artinya, sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, jadi Quran surat Al-Isra ayat 27 ini mengajarkan bahwa para pemboros itu adalah sifat yang dibenci Allah. Seorang muslim itu haruslah menggunakan hartanya dengan bijak, bersyukur atas nikmatnya, dan peduli terhadap sesama agar terhindar dari perilaku yang menyerupai setan. Terus asbabun nuzul ayat ini tidak memiliki sebab turun yang khusus, tetapi ini merupakan bagian dari ajaran Islam tentang etika sosial dan penggunaan harta. Terus implementasi dalam kehidupan misalnya menggunakan harta secara bijak dan tidak berlebihan, menabung dan mengelola keuangan dengan baik, serta selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Ayat selanjutnya surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada satupun yang setara dengannya. Jadi Quran surat Al-Ikhlas ini menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Semua makhluk membutuhkannya, sedangkan Allah tidak membutuhkan siapapun. Tidak ada yang setara ataupun menyerupainya. Karena itu surat ini mengajarkan kita untuk memperkuat iman, hanya bergantung kepada Allah dan menjauhi segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Asbabun nuzul atau sebab ayat ini turun ketika kaum musyrik Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hakikat Tuhan yang beliau sembah. Sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut, Allah menurunkan Quran surat Al-Ikhlas untuk menjelaskan sifat-sifat Allah dan menegaskan keesaannya. Perilaku yang mencerminkan pemahaman surat Al-Ikhlas ini misalnya meyakini bahwa Allah adalah yang wajib disembah, menjauhi segala bentuk syirik atau penyekutuan terhadap Allah. Selanjutnya An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia maha pemberi pertolongan. Jadi surat An-Nasr ini mengajarkan bahwa setiap keberhasilan dan kemenangan adalah karunia Allah. Oleh karena itu manusia harus selalu rendah hati, memperbanyak pujian kepada Allah, bersyukur, serta memohon ampunan kepadanya. Dengan demikian keberhasilan akan mendekatkan kita kepada Allah, bukan malah membuat kita menjadi sombong. Ayat ini turun sebagai kabar gembira mengenai peristiwa Fatur Mekah, penaklukan kota Mekah, dan tanda bahwa tugas Rasulullah SAW di dunia hampir selesai. Perilaku yang mencerminkan ayat ini misalnya tetap rendah hati saat meraih kesuksesan serta memperbanyak istighfar dan bersyukur. Ayat selanjutnya Al-Baqarah 153. Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi menurut tafsir seperti Ibnu Katsir,
Al-Baqarah ayat 153 ayat ini mengajarkan bahwa kesabaran dan sholat adalah kekuatan spiritual yang membantu seorang muslim menghadapi segala bentuk ujian dan menjalani kehidupan dengan tetap bergantung kepada Allah. Ayat ini turun sebagai penghibur dan penguat bagi kaum muslimin yang sedang menghadapi berbagai ujian. Allah memerintahkan mereka untuk mencari pertolongan dengan sabar dan sholat, karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari misalnya saat tertimpa musibah atau masalah, kita harus sabar, kemudian segera ambil wudhu dan sholat untuk menenangkan pikiran. Baik, ayat selanjutnya yaitu Al-Anfal ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunnullaha wa rasula wa takhunnu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi An-Anfal ayat 27 ini mengajarkan agar kita selalu taat kepada Allah dan Rasul, serta menjaga setiap amanah yang dipercayakan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Ayat ini turun sebagai peringatan agar kaum muslimin tidak mengkhianati Allah, Rasul, dan amanat yang dipercayakan kepada mereka. Penerapan ayat ini dalam kehidupan misalnya jujur dalam bekerja dan berbisnis, kemudian taat aturan agama. Ayat selanjutnya yaitu Al-Isra 32. Bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Jadi dalam ayat ini Allah tidak hanya melarang zina, tapi juga melarang mendekati zina. Artinya, segala hal yang bisa mengarahkan kepada perbuatan zina juga harus dihindari. Kemudian untuk asbabun nuzul, tidak ada riwayat khusus yang sahih yang menyebutkan peristiwa tertentu sebagai sebab turunnya ayat ini. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari misalnya menjaga pergaulan sesuai dengan ajaran Islam dan menempuh jalan pernikahan yang halal bagi yang telah mampu. Baik, selanjutnya surat Al-Hujurat ayat 10. Bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatu fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antar kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini mengajarkan bahwa persatuan, kasih sayang dan saling menghormati adalah bagian penting dari kehidupan seorang muslim. Jangan mudah bermusuhan, jangan memutuskan tali persaudaraan, dan jadilah pembawa kedamaian di tengah masyarakat. Ayat ini turun berkaitan dengan perselisihan yang terjadi antara dua kelompok kaum muslimin di Madinah. Allah memerintahkan agar kaum mukmin mendamaikan pihak-pihak yang berkaitan karena hubungan sesama mukmin adalah hubungan persaudaraan yang dilandasi iman. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari misal menjaga kerukunan dengan teman, keluarga, dan masyarakat, dan tidak mudah bermusuhan atau memutus tali persaudaraan. Mungkin itu saja ayat-ayat yang saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.